UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Urip Bonus Channel. Semoga pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan barokah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapatkan kesehatan dan rezeki yang banyak, kebahagiaan dan kesejahteraan. komplit pokoknya. Panjang umur, sehat Panjang selalu. umur, sehat. Iya. Dan Awet tua itu. dan tetap Merdeka. Gak tepak, gak konten seminggu rusak. Oke, yuk kita terus. Dan tetap Kita terus. Kita gelombang. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Wes, selama kita seminggu tidak konten di Kediri ini, perkembangan tentang pilkada apa? Sik, tim sukses Ora tim sukses. Apa? Kok iki kok biru-biru kabeh kok. Iya, Kita kebetulan saja. kok kayak wis Ini pertanda zaman lah. Sik toh, apa jagonya nasi rupanya biru ya? Yo biru. Saya lagi apa biru tuh? Pengi biru. Abang ini. Lagi ya biru ya. Tapi abang iki rambutnya kok iki ora blang. Lorek weh. Baik, sedulur kegelisahan dan kegelisahan, kesenangan dan kegembiraan teman-teman menyambut pilkada Kediri seperti ini. Ini Kabupaten Kediri ya. Iya, nah lagi kita konten di mana nih? Monumen Simpang Monumen Simpang Lima. Delok ya. Nanti wes. Lihat delok. Toam ya. Iya. Wes ben Pemandangan indah-indah kiri kanan, Bro. Oh iya. Oke, wes lanjut. Iki perkembangan terbaru apa iki? Ayo Perkembangan terbaru seperti yang kemarin membuat keterkejutan di Kabupaten Hampir Kediri. seluruh Hampir orang di Kabupaten Kediri ya. kenapa terkejut? Iya, lo ya. Pak Seksar. Ya karena kemarin Partai Nasdem itu mengeluarkan menerbitkan surat rekomendasi kepada Mas Denny Widianarko sebagai calon Bupati Kediri. Berarti kansnya Mas Dito tertutup. Ya, bukan tertutup. Kalau ke Nasdem sudah tertutup karena satu partai hanya mengeluarkan satu rekor. Waduh. Intinya cita-cita Mas Dito mengulang kembali tahun kemarin melawan belum bumbung kosong Terbantahkan. sudah. Dan tapi Saya. Dan selanjutnya kemarin 2 minggu yang lalu Mas Denny pernah bilang sebelum Mas Denny bertekad melawan bumbung kosong bro. Itu benar-benar. orang bertekad menghilangkan bumbung kosong agar demokrasi di Kabupaten Kediri berjalan normal. Itu cita-citanya. Dan kalau seperti yang sampai ceritakan berarti prediksi kita, konten-konten kita yang kemarin, Iya, konten yang keberapa bahwa itu ya? bumbung kosong itu kayaknya akan terhapus. Katanya Otomatis kan. salah satu partai Nasdem mengeluarkan rekomendasi kepada Mas Denny. Nah terus gimana selanjutnya? Mas Denny apakah hanya lewat Nasdem kok? Oh bukan, karena kalau lewat Sebentar, Pak Umas, monggo dipersilakan. Itu tuh Mas. Lagi Mas sih tahu. ya artinya kita bukan umat, kita independen. Kita independen bro. Nah orang bilang apa apa tak jadi apa apa malah enak. Pokoknya ya. Terus, Nah, meskipun Mas Denny ini mendapatkan rekom dari Partai Nasdem, akan tetapi kan masih perlu sekali untuk menambah rekomendasi dari partai yang lain. Sebentar, Karena- potong dulu. Kalau prediksi kita yang kemarin kita ngonten, koalisi di pusat bisa turun ke bawah, selesai Mas Denny. Nasdem, PKB, PKS selesai. nah masalahnya Mas Denny itu sudah berangkat dari ketiganya itu belum. Karena sesuai aturan PKPU, parpol, iya, parpol sesuai undang-undang pemilu dan PKPU ya, parpol bisa memberangkatkan calonnya sepanjang masih minimal satu fraksi, 25% dari Kalau suara. Kabupaten Kediri Kabupaten. 10 kursi. 10 kursi ya lah, 10 kursi. 10% dari
dari 50 kursi ya. Ini berarti 10 kursi, Nasdem 4 kursi. Kalau misalkan Mas Denny bisa merapat ke PKB 9 kursi, selesai. Tapi persoalannya, PDD. loh, kalau PD selesai juga sudah. Ya, terus ya. Punya 15 kursi sudah bisa memberangkatkan. Ini yang dipersoalkan kan sekarang tidak ada bumbung kosong akhirnya begitu loh. Sekarang kembali ke yang biru-biru Aku ini. tak cerita. Iya, cerita. Tak cerita. Itu tak pedot apa ya? Oke. Jadi Iya. Mas Denny ini bisa tetap berangkat ya menjadi calon Bupati Kediri. Ini harus memiliki rekomendasi sesuai dengan standar dari PKPU. PKPU bahwa harus memenuhi standarnya yaitu 10 kursi. Nah, sedangkan Partai Nasdem kan masih 4, sehingga harus mencari lagi koalisi dengan partai yang lain. Mungkin nanti ke PKB, mungkin nanti ke PKS, mungkin ke Gerindra, mungkin juga ke Partai Demokrat. Nah, kayaknya dari menurut kemungkinan PD ya, saya tutup ya. Oh, enggak sih. baru ngomong sih bro. Ya ya Mas sih. Mas ngomong kok sela-sela Bro. jadi Tinggal WDK kebagian. Terus. Iya, ini kan selo-selo nesu awake dhewe. Nada-nadanya Mas Denny ini kemarin itu kebetulan saya kemarin corone jadi batur bro. Saya maksud bature Mas Denny nah. Batur juga rektor. Lah iya makanya Saya yang DPC Bukan DPW. Jawa Timur. monggo lanjut. Nah, nada-nadanya itu memang yang paling dekat itu untuk rekom ini adalah PKB dengan prediksi karena apa? Ya ini istrinya Mas Denny juga anggota DPR terpilih di partai PKB. Terus yang kedua, kedekatan antara Demokrat dengan Mas Denny ini juga kelihatan sangat bagus. Komunikasi politiknya juga bagus. Dan yang terakhir, informasi yang terakhir ini juga Mas Denny juga melakukan membangun komunikasi politik dengan Partai Gerindra. Dan ini kalau orang awam menilai ini perkembangannya sangat luar biasa. Luar biasanya Luar gimana? biasa. Artinya kenapa bisa diartikan luar biasa? Selama ini kan isu yang berkembang bahwa Mas Dito ini kan sudah ngombyoi, sudah borong semua Partai. rekomendasi dari semua partai. Ini kayaknya pengennya mengulang pada periode 2020. Kuwi sing gawe deg-degan sing mbok maksud ki mau. Deg-degan. Cek bae aja ganggu humas iku rapi anu Gak dicatat repot enggak. Kemarin sebelum kemarin tuh hari apa ya? Hari Kamis. Sebelum hari Kamis itu ada informasi bahwa Tapi ki rahasia, Bro. itu rahasia. Rahasia ya. Rahasia, Bro. Tak coba ngono ya. Rasanya cuma Itu rahasia. Ada Mas Dito itu mengumpulkan kepala desa bahwa Mas Dito. Mas Dito mengumpulkan kepala desa, Nanti diklarifikasi sama itu ya nanti. mengumpulkan kepala desa bahwa meyakinkan bahwa nanti Mas Dito tetap akan melawan bumbung kosong. Siap bro. Apa dengan ngelangkai Mas Denny? Ya artinya Bagus kita. Ini kan rekom terarti ngono lho. Nah, ini kan sama-sama belum tahu. Sehingga ketika besoknya hari Kamis kemarin itu ternyata Mas Denny menerima rekomendasi, artinya tidak Mas Dito yang terkejut. Jadi semua tim-tim yang ada di Kabupaten Kediri terkejut juga. Terutama kepala desa ya. Terutama kepala desa. Gitu loh. Karena apa? Mereka ini coro gampangnya wong Jawa ngono. Terus kok ngopro tah lah kok musuhnya bumbung kosong meneh seperti itu. Wih, kesempatan baik itu. Ini terus dhewe. Yo tetap ben Orang 10 menit dhewe terus koncone ndang genti. Ayo wes genti wes. Yo awakmu sih to. Ora no, kowe sebagai pengamat piye? Wis tamat itu sitok kudune loro ta. Wis loro gitu. Pas itu piye ya kamu? Sebagai Apa? Ini saya konsepnya ngene, konsepnya. Ini di konsep Mas Denny. Ini konsep Mas Dito.
Oke, lanjut. Sepengetahuan saya, kalau Mas Dito itu tetap seperti waktu kemarin mau maju, tetap berbelusukan ke Desa ke desa. menyapa warga, membantu warga yang kesulitan, itu nyata ya, nyata, dan merangkul semuanya. Ini pandangan mata ya. Dan Secara politis ya. secara Pandangan kiri, kanan, dan aman. Secara politis, Mas Dito sebenarnya sudah selesai karena PDI Perjuangan yang mempunyai 15 kursi sudah cukup untuk mengusung Mas Sudah Dito. memberi surat penugasan kepada Ya, itu incumbent ya. selesai artinya selesai cukup 1 periode. Ora, loh, maksudnya selesai persyaratannya. meskipun Nasdem Secara sudah politik. mendukung, memang itu Mas Dito sudah cukup untuk 10 kursi itu maju berangkat, lagi. ya. Untuk berangkat sesuai PKPU. Bukan selesai hari ini. Harus 2 periode, biasanya kan harus 2 periode. Nah itu karena dengan rekomendasi Nasdem ke Mas Denny memang harus bekerja kelas timnya begitu. Terus sih, ngobrol-ngobrol, aku oleh tetakon di sini. Selain kita bikin, selain PD, siapa yang Mas Dito ini? Belum tahu. Analisamu. Karena yang sudah pasti PDI ya. Yang lain-lain contohnya Nasdem ternyata milih Mas Denny. Nah, PKB PKB meskipun Mbak pernah Mbak jadi Dewi wakilnya ya. itu kadernya PKB, kan kalau pusat menyatakan harus PKB koalisinya maju. seperti yang di pusat, PKB jelas Nasdem. Ayo, PKS jelas Nasdem. Gerindra ya lawan jelas lawan PDI toh. Nah, Berarti ini masih teka-teki silang. teka-teki, tapi prediksi kita, estimasi kita, PD berangkat sendirian. Estimasi bro, estimasi. Ya, Toh demikian masih tetap bisa, bisa berangkat. karena sesuai PKP itu sudah bisa berangkat sendiri. Saiki ganti aku. Ya nyapa we. Lah, menurut keterangan ente, lu kan sudah sesuai undang-undang pemilu dan PKPU bahwa bisa berangkat karena Mas Denny sudah berkoalisi dengan ABCD. Dengan Mas Dito memang belum, tapi masih estimasi. estimasi ya. Kemudian Mas Dito sudah berangkat sendiri, confident ke situ ya. Kalau menurut saya tuh ini menurut paling menguntungkan bagi pihak Mas Denny. Oh, Mas Denny. Gue bolos apa tuh? Enggak, lain cedengke. Oke. Jadi aku menguntungkan Mas Denny karena apa? Iya. Apa sih diomongnya kepala desa pada saat ngelokro arung musuh bumbung kosong, ternyata muncul ada bumbung. Nah inilah injury time, kesempatan dalam kesempitan inilah yang harus diwaspadai oleh Mas Dito dan dinikmati oleh Mas Denny. Tapi Aku kena ya. ini kita kan netral ya. Keuntungannya Mas Denny itu ada lagi. Dia itu putra asli Kediri, ya, asli Pelosok Klaten. Kalau Mas Dito memang turunan Kediri, tapi dia kelahiran Jogja, ya. Dan Pak Pram itu kita tahu semuanya memang politikus dari Kediri. Nenek kakeknya Mas Dito, Ya, maaf. ya itu. Karena tapi yang memang asli yang selama ini hidup di Kediri kayaknya memang Mas Denny. Tapi politik kan katanya senyum itu belum tentu Dinamis, kita ya. sama. Hari Rebu mengatakan akan mempertahankan bumbung kosong. Hari Kamis muncul. Betul, rekor dari makanya dalam dunia politik itu aku muni mencari kesabaran. apa ya? sesuk dele tempe iso. Tapi itu hanya sistem saja. Tapi kalau orangnya, personanya, saya harap tidak. Karena apa? Orang Kediri itu membutuhkan orang-orang yang sinergitas, yang integritas, yang kapabel, kredibel, dan lain-lainnya. Benar-benar Pak. Ya, tapi ini ya, Iya. apakah mungkin nanti SLG mau di yo menang wis kuwi ya. Terus ya. Siapapun yang akan jadi. Ini ada kabar-kabar SLG mau dibangun, direnovasi atau dihentikan piye? Kabarnya piye? Ngalah kuwisan wis dadi ae. Ngono. Sing penting iki wong loro iki. Artinya begini, kalau biasanya kalau seorang calon itu ketika masih ini Berangkat. mau berangkat kan Janjinya selangit. 100 hari Nah. setelah dilantik saya yang mengerjakan ini nih, termasuk janjinya Mas Dito kan seperti itu.
akan merenovasi SLG nekane sapa sing kembali iki. Ya, itu. Nuansa apa? Panuansa Ya makanya sing ini. Ya. Nah, artinya itu oke lah sebagai bahan kampanye, oke lah, enggak apa-apa. Akan tetapi kita kembali ke keterkejutan masyarakat Kediri dengan munculnya Rekom kemarin. Ternyata banyak sekali netizen yang WA ke kita, yang ada feedback ke kita terkait dengan berita-berita kita yang Konten-konten kita. Nah, itu banyak yang menanyakan. Di antaranya ada teman kita yang menanyakan, loh, Rekomnya kok hanya DPW itu ya? Oh ya, itu pertanyaan aku yang dirimu. Ya. Itu sistem politik, Bro. Jelaskan. Gini. Memang ada pertanyaan. Partai-partai politik lain itu kan Rekom mesti dari DPP. Ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris. Kenapa Nasdem kok yang mengeluarkan itu Badan Pemenangan Pemilu? Monggo dijawab. DPP itu katanya informasinya kan setiap partai politik punya Style sendiri-sendiri. Monggo. Saya ini kan sudah pernah melakukan. Yo gak pernah, kamu wis ping papat tuh berarti paham. Pelaku. Nggak, artinya yang terkait ngurusi Rekom. Saya pelaku wis ping papat. Pelaku ngurusi Rekom. Aku urusnya bro, aku tak Ketika macam pada waktu Indonesia Bu, ini saya cerita lama. Ketika pencalonan Bu Nurlela dulu, itu kan kebetulan yang ngurusi Rekom ke Jakarta itu saya. Termasuk. Saya ini bersama teman saya yang dari Kepung itu ngurusi ke Jakarta. Yo ini banyak yang sing ngelok-ngelok nih kodok. Bang, politisi Karang Taruna Republik Jakarta kok hilang. Itu biasa terus seperti itu. berarti padahal zaman itu wartawan ya. Wartawan iso dadi Ya, artinya Zaman dhisik, Bro. itu Zaman bukan dhisik. tim sukses. Artinya awal dhewe seperti yang saya katakan pada waktu diskusi itu Yo wes kita jadi aku cimpeng. dadi tim sukses aku. Bukan tim Terus. sukses, Oh, akan bukan, tetapi bukan. kita bekerja menjalankan fungsi jurnalistik, tetap kita independen, akan tetapi itu kerja part time, jadi di luar Padahal profesi. setiap saya bicara Nah, wartawan tuh harus tampak netral. Tampak. Tampak. Tanda ini kutip. saya Tampak. lanjutkan. Ya. Itu ketika Rekom itu kalau di Gerindra itu yang tanda tangan itu terakhir itu pembina malah, bukan ketua umum. Pada waktu itu ketua umumnya Pak Haji, Pembinanya Pak Prabowo. pembinanya Prabowo. Justru itu ya bisa dikatakan legal kalau yang tanda tangan terakhir pembina. Nyatanya tetap Tetap pembina. pembina. Karena memang partai politik punya style sendiri. Nah, yang di Nasdem justru yang tanda tangan itu hanya Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nah. Nasdem ya. sedangkan kepada Pak Surya Paloh sebagai ketua umumnya hanya tembusan, Bro. Hanya tembusan. Pertanyaannya terkait dengan Mas Denny ini ya. Ya. Mas Denny kan dapat Rekom dikeluarkan dari Bapilu. Ya. DPP Nasdem. DPP ya. Sudah legal atau Sudah. Saya kurang aman, Bro. Wah, aman. Aman. Ya. Kembali saya lanjutkan bahwa Rekom itu partai itu mengeluarkan Rekom hanya untuk satu orang, tidak ada Rekom double. Betul. Ya. Nah, kalau kemarin itu sempat ada isu bahwa ini yang mengatakan ketua pimpinan Nasdem provinsi, ketua Nasdem provinsi Bu Janet itu mengatakan bahwa kalau selama itu ada berita-berita bahwa Rekom itu Masih meragukan? bukan diberikan kepada salah satu calon, itu hoax. Karena Partai Nasdem, masing-masing partai punya standarisasi untuk memilih calon ini yang sesuai dengan nafas perjuangan dari partai itu ya. Berarti Mas Denny dinilai senafas dengan Senafas dengan perjuangan perjuangan. Partai Nasdem. Perjuangannya apa? Untuk mengelola Kabupaten Kediri menjadi lebih baik. Untuk sementara saya ucapkan selamat untuk Mas Denny. Mas, perjuangan masih panjang karena harus ada Rekom dari partai lain Ya, agar bisa maju. namanya koalisi kan. Ya. Makanya tapi ini Mas Denny harap hati-hatinya seperti ini. Ojo ngantek kleru milih coro rumah tangga. Ojo ngantek kleru milih bojo iki. Wakil ya. Ayo bojo lah istilahnya. Lah kalau Ya. dipilih Maksudnya begini. Maksudnya begini. Ketika bupati ini memilih calon wakil bupati ini
sangat menentukan prospek ke depan. Iya, memang. Ya, apalagi terkait dengan Rekom. Rekomnya hati-hati dengan PKB. Aku berkali-kali dengan PKB. PKB untuk saat ini masih apa itu? Ngelus-ngelus Mbak Dewi. Nah, ya kuwi. Ya, padahal dalam setiap statement Mas Dito itu masih nyaman dengan Mbak Dewi. Iya, Cang. Tapi begini, kalau boleh saya jujur, ini boleh gak saya jujur? Boleh. Tapi bebas. karena rahasia. Ojo diomongne wong. Sebenarnya begini, ini sebenarnya rahasia, tapi ini kalau kita dibicarakan didiskusikan di sini, ini sebenarnya peringatan untuk Mas Dito. Artinya begini, Mas Dito itu jangan terpancang bahwa dia masih nyaman dengan Mbak Dewi, jangan. Karena apa? Politik ya? Karena politik. Politik, senyumnya Pak Sentot belum tentu. Ya, belum tentu. Di hatinya juga senyumnya. Halo Ya, Gus itu Sentot, dia. maaf. Ya itu. Jadi makanya kalau saya katakan tadi, Mas Dito itu seharusnya jangan terlebih dahulu mengeluarkan woro-woro di mana dia masih. Beliau hanya ditanya apakah masih, kan wajar kan, saya masih nyaman bertiga. Kan terlepas nanti gimana kita bertiga pecah, nggak tahu kan. Politik. Yang penting saya masih nyaman kita bertiga di sini. Sama dengan Gubernur Jawa Timur. Masih nyaman dengan Dada. Padahal ujung-ujung ketua PD itu kan. Terus ngomong menteri dengan apa? Itu contoh itu. Tapi contohnya tetap nyaman dengan Kofifa wakil gubernur. menyatakan masih nyaman dengan Mas Emil Dardak. Nyatanya jalan. Didukung Gibran. Ya. Saya iki PKD apa PKD lagi? Iki kan apa? Itu ilustrasi. Bahwa kenyamanan loh. Ternyata Bu Kofifa sendiri setelah bilang masih nyaman dengan Mas Emil. Oke, kawan-kawan. Jadi kalau nanti pengen mengeluarkan unek-unek, silakan komunikasi feedback dengan podcast kami. Ya, Secara umum di sini ya. secara umum di sini nanti bisa kita bahas sebagai bahan masukan. Karena apa, saya yakin teman-teman semua yang ada di lapangan sebagai pemilik suara itu yang paling berkepentingan. Karena apa? Pilihan Anda itu akan menentukan 5 tahun ke depan. 5 tahun yang akan datang nasib kabupaten. Dengan turunnya rekomnya Nasdem ke Mas Denny, berarti yang diskusikan teman-teman wartawan Tempo BMKS itu ya. BMKS itu kan menghendaki jangan sampai ada Bumbung kosong. jangan ada lagi bumbung kosong. Ada beberapa Berarti aspirasi kita didengar oleh Partai Nasdem, tapi yang lain belum ya. Loh. Tapi sudah pionir itu. Pionir. Jadi untuk menjadi pionir Nasdem ini kan depannya. begini. Nasdem itu Mas. ini bukan humas. tapi- Humas. Ya wis, gak apa-apa. Ya. Jadi Nasdem itu kebetulan Mas Denny kan cerita sendiri. Saya ini pertama kali mengembalikan pendaftaran ke Partai Nasdem dan partai-partai yang lain. Demokrat. Akan tetapi justru Partai Nasdem yang juga yang pertama kali memberikan rekom. Ya. Seperti pada waktu Nasdem dulu mendukung Mas Dito dulu. Nah, iya. Nasdem juga pertama kali mendukung mendukung Mas Dito. Artinya bahwa Nasdem itu serius untuk memilih Dan konsisten. 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 Gitu loh. Ya, meskipun yang kemarin seperti kembali ke Pilpres, Nasdem kan mengeluarkan dulu rekom ya untuk Ya. beliau. Nah, yang penting makanya koalisi di pusat bila mana diterapkan di daerah, Mas Denny tentunya akan didukung Nasdem, PKB dan yang sampai bilang tadi PKS. PKS. Kalau itu 3 partai itu mendukung Mas Denny dan mengusung Mas Denny, selesai Mas Denny pasti bisa maju. Saya ngomong selesai. Loh, ya Wes selesai ini maksudnya nggak perlu di Kediri ini kemungkinan dalam waktu dekat ini ya Apa? ada 2 jago kan, Iya. Mas Denny dan Mas Dito. kita orang yang muncul nih ya. Lah ya 2 ini ya. Nah, ini aja. Lagi uangnya telu. Awalnya bahasnya Mas Denny upama Ora, Sepak iki upama Mas Denny. Tahu masih Mas Dito. ya kowe masih wong loro karo no. Ora, dia masih sumber jipot gak apa-apa. Jadi begini sedulur, Kowe masih teman-teman ini sangat agresif dan antusias terhadap keinginan memiliki seorang pemimpin di saya beragresif deh. ya aku ngomong ke teman-teman mempunyai keinginan pemimpin yang satu kredibel, integritas, apa nih, Beb? Apa nih? Berkualitas. Berkualitas
Dan satu lagi, isi tas. membumi deh, membumi. Jadi merakyat. Ya. Semua dicintai rakyat. Contohnya, sing wis terjadi 5 tahun yang kemarin tuh. 5 tahun kemarin tuh Mas Dito dicintai rakyat 88%. Yang sudah jadi. Semoga saja berlanjut. Lah iya. Kita hanya berdoa semoga berlanjut cintanya warga Kabupaten Kediri terhadap Mas Dito. Tapi sing ngelokro-ngelokro kuwi ya silakan aja ke. yang lainnya Ya. Kemarin tuh memang ada saya kira selesai dulu, nanti kita lanjut lagi. Aku itu telah dulu. menghadap. Ya, oke. Baik sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Menarik sekali teman-teman yang membicarakan masalah pemimpin, calon pemimpin di daerah Kediri. Plus minus baik Mas Dito atau Mas Beni atau siapapun nanti tetap kita dukung karena kita memilih yang pemimpin yang terbaik. Saya balen Apa gitu? iso buku kosong. Dalam misalkan Mas Deni iso dadi agenduannya Mas Dito, buku kosong lagi. Boleh kono. Iya, politik bro. kan itu tidak Komunikasi senyum mungkin. senyum politik itu tidak bisa kita prediksi. Ya wes lanjut. Tapi mau malu jadi Mas Deni ya. Wah. Ken. Wah. Wah, weh. Ya, lah terima lagi juga kenapa harus beli rekor? Nah, Rugi. Tinggi Mas Dito kalau nyerecer. Orang somo ini mungkin orang prediksi. Iya, cok. Dia mbak. Ya artinya begini. Ya wes, artinya Ya wes. begini. Kita tutup, kita ketemu lagi dan kita tetap bertiga tetap mengawal step Orang iso iki tukaran dewe. artinya meski kita berbeda visi ini ya, Ya, visi. ki kono, ki kene, Kene. tetap kita satu tujuannya memilih pemimpin yang baik di Kediri sini. Dan itu nanti harapan kita nanti akan terlaksana pada 27 November yang akan datang. Oke. Sampai ketemu, jangan lupa bahagia dan tetap Merdeka. bergabung. Ayo. Kita kompak. Ketahuan pilihannya ABC. Ayo. Jangan lupa kita tetap bergabung. Oke.